Ini cold storage saya. Ini stok ya, ini stok risol aku selain di freezer besar ya. Jadi yang baru dibikin tuh di sini. Nah, ini stoknya lagi segini, kurang sedikit. Nah, ini risol kampungnya. Iya. Nah, ini risol kampungnya yang lagi banyak dicari orang, ada bumbu kacangnya. Kapasitas berapa kilo di sini muatnya biasanya? Ini berapa ya? Kisaran 5.000. Lebih lah ya. Oh, 5 kintal mungkin apa 5 ton? 5 ton. Oh, 5 ton. Ya, ini tapi kalau 5 ton tuh ini penuh semua ini. Semua ya? Iya, ini kalau bulan puasa malah order banyak tapi ini kosong. Oh. Jadi ada tempat stok juga, tempat stoknya kosong. Banyaknya kosong, iya. Ini lagi kebetulan lagi segini tuh udah alhamdulillah ada isinya. Kadang-kadang malah nggak ada isinya. Oh. Jadi biasanya kita stok memang udah PO orang sebelumnya. Nah, ini udah PO untuk pengiriman besok sampai hari Sabtu. Hidup itu ya pas-pasan aja, pas butuh pas ada. Iya, nggak harus kaya. Bisnis boleh gagal berkali-kali, tapi membangun sebuah keluarga nggak boleh gagal. Ini proses penggilingan kulit risol. Penggilingan kulit risol ya? Iya. Berarti bikin bahan-bahan dasarnya di sini, Bu ya? Iya. Kalau bahan dasarnya sendiri boleh tahu nggak, Bu? Dari apa sih terbuat? Ini ada terigu, susu. Ini dalam ini tuh udah ada susu, udah ada bumbu sama terigu. Oh, berarti di sini tinggal dicampur aja gitu? Iya, campur sini terus sama nanti dikasih mentega sama telur, sama air. Sekarang sedang proses penggulungan. Ya? Hari ini lagi bikin risol keju. Isinya tuh ada sosis, keju sama telur, mayones. Iya. Biasanya kalau di sini ada berapa macam? Kita ada 6 varian risol aku spesial, 4 risol aku premium, terus sekarang baru keluarin juga risol kampung. Risol kampung. Iya, risol jadul, tapi sampai sekarang orang masih suka. Berarti yang ini, Bu ya? Risol kampung yang ini? Iya, ini risol kampung. Isinya bihun jagung sama wortel. Nanti kita kasih isian bumbu kacang juga. Ini sekarang lagi best seller juga di risol aku. Paling diminati gitu, Bu ya? Iya, mungkin karena rasanya rasa zaman dulu ya. Semua orang suka. Ini beda dengan kulit risol yang spesial tadi ya. Jadi karena kalau ini kan tidak dikasih tepung roti lagi, jadi lebih crunchy ketika digoreng. Oh gitu. Lebih renyah kulitnya. Berarti proses pembuatan kulitnya ini, Bu ya? Iya. Kalau proses pembuatan kulitnya hampir mirip ya. Cuman dari adonannya kita berbeda. Kalau risol kampung ini langsung di packing.
ke sana. Tapi kalau risol spesial itu ada proses pemaniran lagi. Oh, dikasih tepung roti gitu. Iya, kasih tepung roti baru dikemas. Iya. Ini proses pencelupan ya, langsung dikasih tepung panir. Oh, Dari sini lanjut dikemas. baru dikemas. Iya. Berarti kalau untuk risol yang kampung tadi nggak dikasih dulu Bu ya? Enggak. Jadi kalau risol kampung tuh langsung dikemas aja, nggak ada proses ini. Nah ini best sellernya dari risol aku nih, risol keju, risol smoked beef. Oh, yang bestsellernya ini. Iya, salah satunya keju. Satu lagi smoked beef, kebetulan hari ini kita lagi nggak produksi karena kita satu hari itu bikin satu varian risol spesial. Ini kita nggak divakum ya, karena kalau divakum nanti mayonesnya kesedot. Begitu tepung panirnya juga jadi masuk ke dalam kulit, karena kulit risol itu beda sama kulit lumpia ya. Terus beda juga sama nugget. Berarti intinya kalau misalnya divakum jadi rusak Bu ya? Jadi rusak, iya. Ketahanannya berapa lama biasanya Bu? 6 bulan. 6 bulan? 6 bulan dari masa produksi. Nah ini, jadi kita masukkan ke freezer pembekuan. Jadi di sini khusus untuk membekukan. Membekukan. Iya, karena ini lebih cepat daripada freezer yang kotak ya, Oh, yang chest putih. freezer. Ya. Dari sini kita bawa ke cold storage. Dari cold storage biasanya kita sebar ke agen, reseller, distributor dan toko saya sendiri. Oh, berarti Ibu juga ada tokonya? Ada toko kecil saya di Yasmin, Bogor. Yasmin, ya? Iya. Patokannya apa Bu? Patokannya seberang Auto 2000 Yasmin. Assalamualaikum, nama saya Wineri Nisa Suci, biasa dipanggil Nisa. Usaha saya di risol beku, brand saya Risol Laku. Udah berjalan berapa lama? Usaha saya sudah berjalan 14 tahun. Alhamdulillah dari 14 tahun itu untuk menjadi seperti sekarang modalnya hanya 1 kilo terigu, 1 kilo telur, seperempat mentega, sosis, mayones, ya cuman segitu, kurang lebih modalnya 75 ribuan lah. Saya waktu itu masih bikin sendiri, masih pasarin sendiri, saya dagang di pasar kaget kayak gitu. Jadi memang proses itu yang membuat saya seperti sekarang ini. Jadi semua dimulai dari dapur rumah tangga saya. Jadi awalnya makanan kesukaan anak-anak, terus ada apresiasi dari temannya anak-anak, mereka mau beli, terus orang tuanya juga baru mau beli. Ya akhirnya dari situ saya kenapa nggak diseriusin kayak gitu. Dari situ modal sedikit-sedikit dari 75.000, ada untung sedikit 25.000, saya tambahin lagi yang tadinya sekilo jadi 2 kilo, 2 kilo, 3 kilo, ya sampai akhirnya sekarang lumayan lah kapasitas produksi saya 10.000. Harga jual konsumen itu 3.000. Iya. Jadi tinggal dikalikan aja deh, saya nggak bisa ngitung. Berarti itu per hari ya? 10.000 itu per hari itu? Itu kapasitas produksi maksimal kita. Rata-rata per hari itu bisa 7.500. Oh, 7.000. Kita sekarang sudah mulai pengembangan produk. Itu ada dimsum, ada cireng, ada chicken egg roll. Terus sekarang juga ada risol kampung yang lagi ngetren di kita nih, sekarang ada risol kampung. Kalau dari segi harganya mungkin boleh tahu nggak? Dari segi harga, karena kita mainnya di reseller, agen dan distributor, harganya memang sangat murah gitu. Jadi yang memainkan harga itu biasanya di pedagang lagi ya. Alamat Risol Laku tuh di Jalan Raya Semplak nomor 19 RT 2 RW 1 Bogor. Saya pertama kali jualan itu di pasar kaget, bawa risol tuh 150 pieces.
Alhamdulillah 2 jam habis. Oh, 2 jam habis. Habis, semangat dong. Oh iya benar. Nah, itu kan pasar kaget adanya cuma seminggu sekali ya. Minggu depan saya coba, wah kita tambah nih. Saya bikin 200 pieces. Ternyata nggak habis. Alhamdulillah. Tapi kan dari situ kita belajar. Ya kalau orang laku semua orang pasti mampu lah. Tapi ketika orang jatuh, ketika nggak laku, orang banyak yang kaget. Tapi dari situ kan kita harusnya bisa belajar. Apa sih? Kenapa? Gitu kan? Oh ternyata saya memang terlalu nafsu untuk nambah modal lagi. Padahal harusnya memang kita baca pasar aja dulu, jangan seminggu langsung pengen naik gitu. Jadi harusnya ya tumbuh pelan-pelan, jangan nafsu lah. Saya waktu itu masih mampunya hanya 1 kilo, memang masih saya yang ngerjain sampai 2 kilo, sampai 3 kilo itu masih saya. Terus ketika saya punya anak lagi, dari situ kayaknya saya harus nambah karyawan untuk tetap usaha gitu kan. Ternyata yang saya pikir omset saya bakalan tersedot dengan tenaga kerja, ternyata enggak. Ketika ada karyawan, waktu itu masih 1, ternyata omset malah lebih bagus gitu. Akhirnya dari situ, oh ternyata ketika kita berbagi ke orang, berbagi rezeki ke orang, ternyata kita juga ditambah juga rezekinya dari pintu yang lain gitu kan. Omsetnya lebih banyak. Tadinya yang dibantuin sama bibi di rumah, saya memberanikan diri untuk ada karyawan 1 khusus di risol. Terus tambah lagi, alhamdulillah sampai sekarang. Ada berapa total karyawan? Sekarang total karyawan saya 16. Perempuan semua, 1 laki-laki untuk supir. Ya, karena dia harus mobile kan, ya. Jadi semua kita perempuan, mulai dari belanja, mulai dari angkat terigu, telur, peti-peti telur itu kita semua perempuan. Di sini Wonder Woman semua. Awal-awal, ya alhamdulillah saya tidak diuji seperti orang-orang mungkin ya. Mungkin karena saya pelan sekali tumbuhnya. Mungkin kalau orang-orang lain langsung melesat, saya jadi memang sesuai dengan kapasitas kemampuan saya sebagai ibu rumah tangga dengan 5 anak sekarang. Kalau dulu kan waktu saya mulai itu masih 3. Jadi ketika saya nambah anak lagi, ya saya harus sesuaikan dengan kemampuan saya. Jadi saya nggak ngoyo. Tapi ternyata dari proses itu memperkuat kita untuk tumbuh. Jadi ketika sudah besar kita tahu loh masalah-masalah sebenarnya apa sih gitu. Jadi akarnya kita kuat gitu. Jadi ketika besar kita goyang terus jatuh, saya nggak mau kayak gitu. Dulu awalnya jualan risol tuh sebenarnya nggak pengen kaya, nggak pengen apa. Jualan risol tuh ya karena anak saya juga pengen risol. Nah udah gitu karena dia suka makan risol, bekalnya risol, akhirnya ada kesempatan saya jual, ya udah jual cuma begitu aja. Nah, ketika ketemu seseorang, terus ya memang kita harus ketemu banyak orang untuk dapat semangat baru. Nah dari situ saya ya sebenarnya sih kejadiannya nggak enak, tapi membuat saya terpacu untuk lebih baik. Dari situ saya berazam, saya mau berangkat haji dari uang saya sendiri, dari uang risol. Jadi pada waktu itu baru 2 tahun usaha risol, nggak kebayang dong jualan risol pengen berangkat haji. Untungnya berapa sih, apalagi dulu saya masih 1 kilo 2 kilo lah. Tapi ketika kita punya azam seperti itu, ya Allah kabulin gitu. Jadi yang tadinya saya cuma punya buku tabungan haji yang isinya cuma 500.000, terus ketika saya berazam pokoknya saya harus bisa berangkat haji dari uang jualan risol. Untuk kedepannya ya kalau sekarang sih orang melihat saya bilangnya tukang risol udah besar, tapi menurut saya masih kurang ya, karena masih banyak orang yang masih pengen kerja gitu. Saya pengen membuka peluang usaha sebanyak-banyaknya, terus mengembangkan potensi saya sebanyak-banyaknya gitu, banyak membantu orang lain. Saya sih sederhana itu aja. Untuk risol aku sekarang yaitu sudah sampai ke Makassar, Kendari, Batam, Bandung, Jabodetabek udah pasti. Ya pokoknya memulai usaha itu
tidak perlu modal yang besar, tapi dengan memaksimalkan kemampuan kita, terus kapasitas yang ada di sekitar kita. Misalnya kayak saya memaksimalkan dapur rumah tangga, memaksimalkan freezer saya, ya alhamdulillah bisa seperti sekarang. Seiring berjalannya waktu 14 tahun ya saya baru bisa seperti ini gitu. Jadi nggak usah berpikir usaha itu harus modal besar. Yang penting modal kemauan, keinginan yang lebih kuat aja, itu aja.